dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam situasi dan kondisi yang cerah, sehingga kita dapat memenuhi undangan daripada Ibu Heti Yulistina SPD. Yang kami hormati Bapak Mulyanto selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bawang Tirtomulyo. Yang kami hormati Bapak Usep Suwazal selaku pengajar praktek. Dan tidak lupa yang kami hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru. Mari pertama-tama tidak lupa kita memanjatkan puji syukur kita oleh Allah diberikan kesehatan untuk mengikuti acara diskusi, yaitu tentang identifikasi sumber daya, yang mana sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang merupakan aset atau kekuatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Acara yang ketiga sambutan dari pengajar praktek. Kemudian acara yang keempat diskusi. Dan acara yang terakhir penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bawang Tirtomulyo yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi yang beragama lain. Yang saya hormati Bapak Usep selaku pengajar praktek Pak ya, dan terkhusus Ibu Heti Yulistina sebagai CGB dalam guru penggerak, dan rekan-rekan guru SDN 1 Bawang Tirtomulyo. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, di sini sesuai dengan agenda ataupun jadwal kegiatan kita, yaitu pendampingan, ya, pendampingan, dan alhamdulillah ini pendampingan yang terakhir ya, Bu ya. Jadi alhamdulillah ini pendampingan yang terakhir. Jadi harapan saya di sini Pak Usep, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Bapak Usep yang mungkin selama ini sudah dengan tenaga yang luar biasa bisa mendampingi guru kami dalam mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan terkhusus untuk Ibu Heti Yulistina, semoga di dalam pelaksanaan kegiatan CGP ini yang mungkin tinggal beberapa bulan lagi ya, tinggal beberapa langkah lagi akan menyelesaikan, akan merubah statusnya dari CGP calon guru penggerak berubah status menjadi guru penggerak, kan seperti itu. Jadi harapan kami nanti Bu Heti kalaupun sudah lulus ataupun sudah selesai, ya, jadi harapan saya nanti Bu Heti bisa melaksanakan tugasnya sebagai guru penggerak, karena sesuai dengan
mungkin judulnya guru penggerak, mungkin nanti Bu Eti sebagai bisa dikatakan ya rodanya di sekolah kita. Jadi nanti apa yang didapat kegiatan selama mengikuti CGP itu nanti bisa diimplementasikan kepada rekan-rekan guru yang ada di SDN 1 Bawang Tirto Mulia ini. Jadi itu harapan saya ya Bu Eti ya. Terus apalagi mungkin di tahun ajaran baru ini nanti untuk kurikulum Merdeka Belajar yang tadinya kita kelas 1 dan kelas 4. Jadi mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru itu nanti sudah akan bertambah. Jadi akan ditambah kelas 2 dan kelas 5 yang kurikulumnya akan mengikuti kurikulum Merdeka Belajar. Jadi nanti tolong kepada Bapak Ibu guru yang wali kelas, mungkin kelas 2, kelas 5 ya, tolong sudah bisa nanti untuk mempersiapkan diri untuk belajar. Bagaimana sih kurikulum Merdeka Belajar itu kan seperti itu ya, paling tidak mengenal. Nah, jadi nanti tolong bisa berkolaborasi dengan Bu Eti ya. Kalau nanti Bu Eti juga dibantu, mungkin kan kawan-kawan ini yang sudah mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka Belajar. Kalau yang tahun kemarin itu baru kelas 1 dan kelas 4. Jadi nanti yang kelas 2, 5 itu kan belum dinonton, tolong nanti untuk bisa dibantu. Sekali lagi di sini Bapak Ibu guru, saya mengucapkan mohon maaf terkhusus buat Pak Usep ya, mungkin selama kegiatan pendampingan ini mungkin banyak kekurangan dalam kami memfasilitasi Bapak sebagai pengajar praktek ya, atau mungkin ada kata-kata dari kami, dari rekan-rekan guru kami yang tidak berkenan di hati Bapak. Secara lagi saya atas nama keluarga besar SDN 1 Bawang Tirto Mulia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyanto yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Berikutnya yaitu sambutan dari pengajar praktek yang akan disampaikan oleh Bapak Usep Suwazian. Untuk itu waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Tapi pun. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan keimanan, keislaman yang pastinya iman nikmat sehat Bapak Ibu, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita setiap hari tanpa suatu halangan yang dikira berarti. Salam salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang selalu kita nantikan syafaatnya dan kita belajar dari tuntunan-tuntunan beliau. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Mulyanto selaku Kepala SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulia, yang saya hormati Ibu Heti Yustina, calon guru penggerak angkatan 7. Kemudian yang luar biasa istimewa, luar biasa super, Bapak Ibu rekan-rekan sejawat Dewan Guru SD Negeri 1 Bawang Tirto Mulia yang saya banggakan. Baik Bapak Ibu, izin memberikan sambutan. Ada beberapa yang pastinya akan saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Mulyanto selaku Kepala SD 1 Bawang Tirto Mulia. Tanpa izin beliau saya tidak bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Pastinya kalau tiba-tiba saya masuk nggak bisa pendampingan, yang saya nggak bisa pendampingan. Jadi alhamdulillah Bapak Mulyanto selaku kepala sekolah memberikan support yang luar biasa kepada Ibu Heti, kemudian memberikan ruang yang sangat nyaman bagi saya untuk silaturahim, untuk ya main, tapi mainnya
ada ilmu. Kemudian tak lupa juga bagi Bapak Ibu, teman-teman, rekan guru yang supportnya tidak kalah penting. Apalah arti seorang Ibu Heti Yudhistina tanpa dukungan Bapak Ibu? Hari ini Bapak Ibu teman-teman tidak hadir di sini tanpa izin Pak Mul dan Bapak Ibu ogah-ogahan datang ke sini. Ibu Heti mau presentasi sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kita bersama-sama menyelesaikan, membantu tugas Ibu Heti untuk menuntaskan kegiatan kita. Kegiatan kita adalah diseminasi, identifikasi aset yang berada di sekolah. Artinya kita belajar bersama, Ibu Heti mempresentasikan, Bapak Ibu present, hadir secara sepenuhnya, kemudian memberikan respon-respon positifnya. Jadi diskusi dan kolaborasi bisa berjalan. Kemudian Bapak Mu tadi menyampaikan bahwa Ibu Heti adalah roda untuk ke depan ya Pak Mu ya. Artinya kalau ada roda nggak ada yang menunggangi, kalau ada roda nggak ada yang lain-lain, tidak akan jalan. Yang lain-lainnya adalah teman-teman Bapak Ibu semua. Saya boleh menyampaikan baik buruknya sekolah dari kita, etalasenya berada di kita. Orang dapat melihat sekolah itu bagus atau buruk ya dari gurunya. Ini luar biasa, grafiknya selalu naik ya, Mbak Mul, Bu Heti, jumlah siswanya ya. Artinya kan etalasenya luar biasa positif. Etalasenya dengan keberadaan Bu Heti sebagai guru penggerak, calon guru penggerak ke depan bisa menambah hasanah, menambah value bagi SD Negeri 1 Bawang Tirto. Harapan saya next kegiatan CGP ada teman-teman yang bisa mengikuti angkatan 8, ada yang ikut Bapak Ibu? 9, 10 belum. Mudah-mudahan bisa diikuti di angkatan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Suwajan yang telah memberikan sambutannya. Kita tingkatkan acara berikutnya yaitu diskusi tentang identifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Yaitu diskusi tentang identifikasi sumber daya yang merupakan aset kekuatan sekolah yang akan disampaikan atau dipandu oleh Ibu Heti Yudhistina sebagai calon guru penggerak. Beliau Ibu Heti Yudhistina, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah Pak Mulyanto SPD, dan juga Bapak pengajar praktik saya Bapak Ustaz Suwajan. Terima kasih yang tak terhingga ingin saya sampaikan kepada Bapak Mulyanto yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa, baik itu berupa sarana dan prasarana, juga mengizinkan rekan-rekan untuk menghadiri setiap saya melaksanakan diseminasi tentang modul yang sudah saya pelajari. Bapak pengajar praktik juga terima kasih banyak. Dari bulan Oktober sampai dengan bulan ini telah mendampingi saya dan teman-teman CGP Angkatan 7 dalam mempelajari dan melengkapi tagihan-tagihan yang ada pada LMS. Teman-teman semuanya yang ada di sini, saya juga mengucapkan terima kasih yang tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Luar biasa sekali dukungan Bapak Ibu semua untuk saya. Pada kesempatan ini Bapak Ibu, kenapa saya meminta Bapak Ibu semua untuk hadir dalam mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah, karena Bapak Ibu inilah salah satu aset sekolah kita. Bapak Kepala Sekolah juga merupakan aset utama sekolah kita. Maka kehadiran Bapak Ibu
saya harapkan pada pagi hari ini. Identifikasi sumber daya sekolah. Kenapa harus dilakukan secara kolaboratif? Agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita. Bapak Ibu tentu kalau mendengar kata sumber daya, aset atau modal yang dimiliki sekolah, apa yang Bapak Ibu terbesit di pikiran Bapak Ibu ketika saya menyampaikan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah? Berupa apa itu? Berupa barang, berupa sarana dan prasarana. Bapak Ibu adalah aset. Bapak kepala sekolah kita adalah aset. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu di sekolah kita itu sebagai sebuah aset? Maka pola pikir sekarang yang kita rubah, Bapak Ibu. Ada dua pola pikir. Yang pertama adalah pola pikir yang berbasis aset. Kemudian ada pola berpikir itu yang berbasis kekurangan. Ini yang harus kita ubah dalam berpikir. Biasanya kita selalu berpikir kita tidak punya ini, kita tidak punya itu, makanya kita tidak bisa melaksanakan kegiatan ini. Tidak ada dana, tidak ada daya dukung, kita tidak bisa melakukan kegiatan ini. Itu yang selalu kita pikirkan karena kita selalu berpikir pada pendekatan yang berbasis kekurangan. Sehingga karena kita sudah terbiasa selalu berpikir pada kekurangan yang kita miliki, akhirnya kita lupa bahwa aset yang kita miliki itu banyak sekali yang bisa menggantikan sedikit kekurangan yang kita miliki itu. Begitu Bapak ya. Jadi kedepannya saya berharap kita semua saling menguatkan. Apabila ada satu atau saya yang tidak terpikir ide, itu Bapak Ibu bisa memberi masukan, memberi solusi yang lain. Karena kita sudah menemukan aset-aset yang dimiliki sekolah kita. Bahkan kita sendiri itu aset. Berpikir tentang kekurangan ini, maka perhatiannya itu akan selalu apa yang kurang, apa yang tidak berfungsi, apa yang tidak baik. Selalu yang kita pikirkan yang nggak bisa. Karena selalu berpikir nggak bisa, ya benar nggak bisa. Kita nggak akan maju-maju kalau kita selalu menggunakan pendekatan berbasis kekurangan. Kemudian bagaimana kalau kita berpikir dengan menggunakan pendekatan berbasis aset atau asset based approach ya. Ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Ketika pendekatan ini kita gunakan dalam berpikir, maka kita akan mengenali, kita akan menemukan ya hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian kita pada apa yang sudah berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana yang sudah kita miliki ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi kekuatan yang dan menjadi potensi yang positif untuk kita kembangkan. Dari wali murid kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Tapi kalau acara perpisahan tidak kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang yang ada di stadionnya, kita tidak bisa mengadakan acara apa-apa. ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara juga membutuhkan dana. Ibu Bapak semua, video yang barusan tadi saya tayangkan itu adalah video dari kementerian.
yang memang ditayangkan pada saat kami calon guru penggerak memasuki modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Video ini dijadikan dasar berpikir CGP bagaimana berpikir berbasis kekuatan dan bagaimana berpikir berbasis kekurangan. Dari video tersebut ada 2 tayangan ya, Ibu Bapak. Menurut Bapak Ibu yang menggunakan pola berpikir berbasis kekuatan itu di video yang keberapa? Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu menyimak benar di video yang kedua. Kemudian yang sekarang terpikir oleh Bapak Ibu, ketika kepala sekolah kita menawarkan untuk mengadakan perpisahan di sekolah kita, Bapak Ibu akan berpikir sesuai dengan video yang keberapa? Video kedua, karena pengennya harus terlaksana gitu, karena kan ini untuk anak-anak ya. Jadi kalau misalnya berpikir tentang kekurangan, nggak ada dana dan sebagainya, dan kita harus nggak perpisahan dan terus kasih anak-anak seperti itu. Nah jadi kalau guru-guru SD1 BTN sih kayaknya lebih fokus kepada apa yang kita punya, kemudian mengeluarkan ide-ide kreatif gitu. Kalau di video yang kedua tadi kan ternyata dari kita punya kekurangan, tapi kita memaksimalkan apa yang kita punya gitu, dan ternyata ide-ide kreatif itu justru malah muncul gitu. Ibu Reta. Baik, benar sekali. Saya juga yakin dan percaya ketika Bapak Ibu semua sudah menggunakan pola berpikir berbasis kekuatan, maka tidak ada satu kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Karena pola berpikir kita sudah berbasis kekuatan, memaksimalkan aset yang sudah ada, bagaimana itu bisa kita gunakan. Begitu. Bapak Ibu guru adalah aset. Bapak Ibu adalah aset. Aset yang dimiliki sekolah yang luar biasa. Bapak kepala sekolah juga merupakan aset. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita sudah menggunakan pola berpikir berbasis kekuatan. Memang pelaksanaannya mungkin tidak akan semewah yang memang dia asetnya luar biasa, dari dananya, dari sarana dan prasarana yang dimiliki sekolahnya. Ternyata alumni lulusan sekolah itu juga bisa jadi aset, Bapak Ibu. Ketika memang kita butuh peran wali murid, ketua paguyubannya kita panggil, kita libatkan dalam rapat untuk mewujudkan program yang ingin kita laksanakan. Itu kira-kira paguyuban bisa membantu apa? Bahkan yang paling kecil pun kalau memang dana itu tidak bisa dikeluarkan oleh paguyuban, tenaga mereka bisa kita manfaatkan, bisa mereka sumbangkan berupa tenaga dan ide-ide. Kadang-kadang kalau satu kepala itu tidak akan bisa mencukupi, melengkapi apa-apa yang kita butuhkan. Tapi kalau sudah banyak sumbangsih dari individu yang lain itu yang tidak terpikirkan oleh saya, mungkin akan terpikirkan oleh Bapak Sarijo, akan terpikirkan oleh Ibu Desi Natalia, oleh Ibu Eni, oleh Bapak Wasima, yang oleh saya itu tidak terpikir. Begitu. Kita mendiskusikan bersama rekan sejawat. Biasanya yang kita bahas tentang murid kita itu tentang apa? Yang kita bahas itu adalah tentang kekurangan murid ya. Padahal sebenarnya murid-murid yang kita punya atau siswa yang kita didik di sekolah itu memiliki kelebihan ya. Jadi sebenarnya kenakalan yang mereka miliki itu adalah kelebihan yang sebenarnya kita tidak tahu ya, tidak bisa kita mengerti. Jadi sebenarnya itulah yang harus kita pelajari. Jadi sebagai guru kita harusnya berpikir tentang bagaimana cara menyikapi kenakalan anak-anak yang kita didik ini gitu. Jadi bukan kekurangannya yang seharusnya kita berantas, tetapi kelebihan yang mereka miliki, potensi-potensi yang sebenarnya ada di siswa itu
saya sendiri juga seperti itu, karena sudah selama ini selalu berpikirnya berbasis kekurangan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Nah, faktor biotik di sini Bapak Ibu saya tampilkan ada murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga kependidikan, Ibu Nur serta Ibu Indah, ya. Kemudian ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, ini juga aset, ya, dinas pendidikan serta pemerintah daerah. Kemudian faktor-faktor abiotiknya ada keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Nah, selanjutnya pemetaan sumber daya. Jadi yang tadi saya sampaikan aset kekuatan itu apa saja? Ada 7 aset atau modal yang dimiliki. Yang pertama adalah modal manusia, yang kedua modal sosial, kemudian modal politik, modal agama dan budaya, ada modal fisik, kemudian modal lingkungan atau alam, dan yang terakhir adalah modal finansial. Jadi modal finansial itu aset yang terakhir. Yang pertama yaitu manusianya. Kita ini aset ya sekolah. Modal manusia itu ya kita ini individu yang ada di dalam sebuah organisasi, individu atau guru yang ada di sekolah. Kemudian modal sosial itu artinya adalah norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Itu berupa perilaku, kemudian bagaimana dia bisa menjadi unsur dalam sebuah komunitas di masyarakat, seperti itu. Kemudian modal politik, ini ada bisa sampaikan contohnya bagaimana dalam identifikasi aset, ya. Kemudian modal sosial itu contohnya seperti apa? Kerjasama dengan masyarakat di sekitar dan orang tua murid itu adalah modal sosial yang bisa kita laksanakan. Kita sudah, kalau di SD kita itu sudah bekerja sama dengan pihak puskesmas, ya Pak Pol ya, dalam pembinaan kantin sehat itu. Kemudian kita juga waktu itu sudah kedatangan dari pihak Polres atau Polsek Pak ya? Polres ya, itu untuk pembinaan bebas narkoba dan tertib berkendara Pak ya? Ya, itu juga termasuk aset. Sekarang nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok supaya cepat teridentifikasi aset itu. Jadi nanti ada modal lingkungan atau alam dari ke-7 tadi. Ini 1, Bapak Sarijo, Bu Nisa, Bu Indah dengan Bu Nur Afni akan mendiskusikan tentang modal manusia yang ada di sekolah kita. Kemudian Ibu Dede, Ibu Reta dan Ibu Eni bersama saya akan mendiskusikan tentang modal lingkungan atau alam yang ada di sekolah kita. Gitu Pak Bu ya. Nanti kalau Bapak Ibu belum ini harus berupa apa saja, silakan didiskusikan karena apapun itu bisa menjadi aset. Baik, kita akan langsung aja memulai diskusinya ya. Bapak Ibu silakan mulai didiskusikan, nanti dicatat. Jadi 1 orang nanti akan menyampaikan hasil identifikasi asetnya. Modal manusia ini, modal manusia contohnya seperti itu, ada teknik, ada murid, ada masyarakat, ada komite. Itu silahkan dicatat identifikasinya, nanti 1 orang menyampaikan.
Alhamdulillah sesi diskusi sudah selesai. Jadi masing-masing yang mendiskusikan aset tadi mohon satu untuk ke depan membacakan hasil identifikasi aset yang sudah didiskusikan bersama tadi. Yang pertama dari kelompok yang mengidentifikasi modal manusia yang akan diwakili oleh Pak Sarijo SPD. Monggo Pak, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Eti. Tadi kelompok kami membahas tentang aset manusia yang merupakan salah satu aset yang bisa menjadi sumber kekuatan untuk sekolah. Aset manusia itu terdiri dari yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga komite sekolah, yang keempat murid, yang kelima wali murid, yang keenam teknik, yang terdiri dari TU, operator, tenaga perpustakaan, tenaga lab dan lain-lain. Dan tidak ketinggalan yaitu penjaga sekolah. Itu merupakan aset juga. Tanpa penjaga sekolah kita tidak bisa dikatakan sekolah itu memiliki kekuatan yang lebih. Kenapa? Kalau penjaga sekolah tidak ada, kita lihat lingkungan kita itu menjadi kumuh, kotor. Maka penjaga sekolah juga dikatakan sebagai aset daripada manusia. Jika aset manusia bisa berkolaborasi dengan baik, maka apapun bisa kita lakukan untuk kemajuan sekolah. Karena manusia memiliki ide, gagasan, akal dan lain-lain. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Bu. Sebagai catatan, apabila aset manusia itu bisa meningkatkan kualifikasi, terutama pendidikannya, kemudian bisa bekerja sama dengan aset manusia yang lain yang sudah kami sebutkan, insya Allah dapat berkembang dengan baik. Itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo, luar biasa sekali identifikasi yang telah dilakukan bersama rekan-rekan tadi. Terima kasih Pak Sarijo dan teman-teman sudah mengidentifikasi aset atau modal manusia. Selanjutnya silahkan perwakilan dari Ibu Reta. Ya, Ibu Reta akan mewakili dari diskusi identifikasi modal lingkungan dan alam. Silahkan Bu Reta. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjabarkan sedikit hasil diskusi kelompok kami tentang aset lingkungan dan alam. Kalau melihat demografi sekolah kita di satu kabupaten itu kita terletak di data yang rendah, gitu ya. Kemudian memang kanan kiri ini banyak pembangunan karet, itu juga dengan kebun singkong, gitu. Dan tidak jauh dari sekolah kita ini juga ada pabrik sawit, gitu ya. Nah, maka sekolah kita ini juga ada di pinggir jalan raya atau jalan besar. Maka sehari-harinya sekolah kita ini selalu dilewati oleh mobil-mobil membawa barang untuk ke pabrik, gitu. Nah, maka polusi dan sekolah kita itu tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Sekolah kita tuh setiap harinya selalu terpapar oleh debu. Nah, maka bapak kepala sekolah kemudian guru-guru tidak jemu-jemunya untuk terus mendorong anak-anak untuk terus melakukan penghijauan di sekolah, seperti itu. Seperti contohnya terus menanam bunga di setiap taman di depan kelas, kemudian melakukan penghijauan terus-menerus seperti itu agar debu-debu itu bisa sedikit teratasi begitu ya, atau mengurangi polusi. Kemudian lahan sekolah kita ini termasuk cukup luas gitu, atau masih ada space untuk anak-anak bisa bermain bola atau berolahraga dan sebagainya. Lahannya lumayan luas untuk bergerak gitu. Nah, lahan yang lumayan luas ini banyak dimanfaatkan oleh sekolah kita itu untuk berkebun sayuran gitu ya.
Contohnya seperti sayuran hijau yang mudah ditanam dan mudah dirawat oleh anak-anak. Contohnya seperti cabai, gitu, kemudian bayam, sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Kemudian tanaman rimpang juga. Nah, sebetulnya yang lebih difokuskan di sini itu bukan kepada nilai ekonomisnya, begitu ya, bisa dijual atau seperti apa, tapi lebih ke nilai edukasinya. Gitu. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak jika ingin merasakan sesuatu atau menikmati sesuatu maka harus berusaha terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian untuk rimpang-rimpangan, kita ingin mengajarkan anak-anak bahwa sebetulnya obat itu sangat dekat dengan kita, ya, tidak melulu bentuknya obat kimia dan sebagainya harus pergi ke apotek begitu. Cuman kalau misalnya luka bisa pakai obat yang ada, ya bisa pakai kunyit dan sebagainya. Kemudian alhamdulillah sekolah kita juga punya lahan parkir yang luas, gitu ya. Ada 2 bangunan parkir dan kemudian kemarin kita manfaatkan salah satunya untuk kantin kejujuran dan kantin sehat. Kantin kejujuran ini juga membawa misi edukasi untuk anak-anak, yaitu anak-anak memilih sendiri makanannya, kemudian menaruh sendiri uangnya dan mengambil sendiri kembaliannya, seperti itu. Dan disitulah letak edukasinya, bagaimana kita mengajarkan sebuah praktik kejujuran kepada anak-anak. Jadi harganya berapa, kembaliannya berapa, begitu ya. Kemudian insya Allah makanan yang dijual juga makanan yang sehat, karena kita juga bekerja sama dengan puskesmas yang secara berkala juga mengecek, begitu ya Bapak Ibu, mengecek ke sini makanannya ini layak, sehat atau tidak, seperti itu. Kemudian dari hasil kantin ini selain ada edukasi juga sudah tidak bisa kita bohongi ya kalau ada limbah yang dihasilkan dari kantin gitu. Seperti contohnya plastik, kemudian cup gelas, kemudian sendok plastik dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu guru semuanya punya ide-ide kreatif. Jadi untuk limbah-limbah ini banyak dimanfaatkan Bapak Ibu untuk membuat kerajinan, ya, mengajak anak-anak semua untuk membuat kerajinan. Contohnya kemarin Bu Heti sudah buat kerajinan dari itu ya Bu ya, dari kardus, kemudian cup gelas dan sendok plastik kuning ya Bu ya. Nah, alhamdulillah itu bisa juga kayak memacu kreativitas anak-anak bahwa oh ternyata sampah itu bisa jadi sesuatu yang cantik, yang bernilai gitu, dan nggak perlu harus dibuang atau dibakar dan sebagainya. Kalau dari kami cukup seperti itu Bu. Insya Allah memberikan sedikit gambaran atau sedikit memuaskan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rita dan teman-teman yang sudah melakukan diskusi identifikasi aset, modal, lingkungan dan alam. Nah demikian tadi ya Bapak Ibu diskusi tentang identifikasi aset yang dimiliki oleh SD Negeri 1 Bawang Tirtomulyo. Semoga dengan diseminasi yang saya sampaikan tentang pengelolaan sumber daya untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah kita ini dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk saya, kemudian untuk kepala sekolah yang dapat kita gunakan untuk kedepannya bersama-sama memajukan sekolah tercinta kita ini. Amin. Dan saya tidak lupa menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya, atas kehadirannya sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam diskusi hari ini. Nah demikian saya akhiri diskusi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Senior. Alhamdulillah, diskusi kita pada siang hari ini berjalan lancar. Tentu saja banyak hal yang dapat kita petik dari diskusi tersebut. Yang tadinya kita belum tahu banyak tentang
aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Setelah diskusi kita mengetahui. Terima kasih kepada Bu Eti Kristina. Nah ini mudah-mudahan lo kedepannya Bu Eti sudah menjadi guru penggerak, lulus. Kita doakan bersama dan akan menggerakkan sekolah kita sebagai rodanya. Superior Pak Mulyanto dan rekan-rekan sebagai penumpang juga. Roda harus bergerak, jangan hanya berhenti. Itu yang dapat disampaikan oleh Bu Heti tadi. Terima kasih banyak karena sudah banyak sekali manfaat yang didapat oleh rekan-rekan, memotivasi agar kedepannya itu tidak hanya Bu Heti, tapi yang lain yang masih muda-muda. Kalau kami sudah tua, udah daftar ditolak karena ya masa kerja saya kurang 10 tahun. Nah, itu Pak Usep. Jadi kalau saya daftar itu merah Pak Wasiman merah. Yang lain masih nggak merah. Mari kita daftarkan, gitu ya. Ya apa boleh buat, maunya ke depan malah merah. Ya sudah. Itu aja yang dapat disampaikan untuk acara berikutnya, itu penutup. Baiklah Bapak sekalian dan Ibu sekalian, mari acara pada siang hari ini kita tutup bersama. Kita akhiri bersama dengan melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.